yakin pasti merasakan, pernah merasakan apa yang dia rasa, ya, ngerti nggak? Gitu, ngerti nggak sih lo? Kalau kita meninggalkan anak, perginya walaupun mungkin setengah bulan, sebulan untuk kerjaan, ya kan, kita nggak akan sedih, ya kan, kangen, bisa video call dan lain sebagainya. Telepon zaman sekarang kan gampang. Lah kalau di dalam, ya kan, ngerti nggak? Apalagi di saat sekarang ini masih abu-abu kan gitu, entah bisa bebas, entah kena bersalah, entah kena berapa tahun dan lain sebagainya. Dalam sekarang ini blank sebleng-blengnya, ngerti nggak? Makanya saat ini adalah yang dibutuhkan adalah teman-teman yang mensupport, menghibur, ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Ya, menghibur itu satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa kesedihan seperti itu. Bunda ikut sedih juga, sedih, jujur aja, sedih. Kita sebagai manusia, Bunda jujur aja, kalau ada orang kena musibah, ada orang kena ujian, karena Bunda kan juga ngerasain orang kalau lagi diuji tuh rasanya gimana, ya. Sedih, gue sebagai manusia, ingat ya, gue sebagai manusia ikut sedih, ikut prihatin, karena tahu banget di dalam tuh seperti apa, ngerti nggak? Di dalam tuh seperti apa, ngerti nggak sih? Tapi kalau apa yang dia lakukan sekarang itu kan atas perbuatan dia sendiri, ngerti nggak? Aku jujur sedih, tapi ada baginya sedikit, Bunda. Jadi begini, kalau bisa si jengger jangan nggak boleh, ya. Apapun itu, dia kan ada anak, ya, ada yang harus masukin aja, tukang kebun pasti terhibur. Ya, ini guys, saat ini yang dibutuhkan adalah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, teman-teman baiknya, ya, harus silih berganti, menjenguk dia, kan begitu. Nih, dikala temannya datang, dia bisa melupakan, bisa hilang kesedihan untuk sesaat. Karena apa? Dapat kabar si ini si itu tentang di luar. Tapi begitu kalau temannya meninggalkan dia, pulang ke rumahnya, dia masuk ke kandang, di situ datang lagi tuh hati rasanya teriris. Seperti itu, ya. Senyum sok kuat padahal hatinya tumbang, Bun. Iyalah, pastilah. Ancaman 20 tahun gak main-main lo, sayang, ya. Gila. Ya. Gua curiga Bunda mantan Intel. Ya. Saat ini yang dilakukan kalau teman-temannya nggak ada itu hanya merenung, ya. Merenung, memikirkan anak dan anak. Itu nggak ada lagi. Nggak memikirkan harta, nggak memikirkan apa yang dia punya. Yang terpikir adalah anak gue bagaimana ya, anak gue siapa yang ngurus ya, anak gue bagaimana ya, bagaimana dan bagaimana. Seperti itu. Bebas tambang nggak jago dia pun, ya. Ya seharusnya belajarlah dari pengalaman, kan gitu guys, ya. Belajar dari pengalaman. Ada pepatah, kebebasan itu mahal harganya, ya. Kebebasan itu mahal harganya, sayang. Ngerti nggak? Itu yang disebut kenapa kebebasan itu mahal harganya. Lu walaupun di dalam lu seperti diratukan sebagai ratu, ya kan? Ibarat kata sebagai ratu, tapi tetap, ya, di lubuk hati yang paling dalam menginginkan kebebasan. Ngerti nggak? Walaupun di luar lu harus jungkir balik, usaha kerja, tapi kebahagiaan ada, bisa kumpul sama keluarga, bisa melihat dunia luar, ya. Ngerti nggak? Seperti itu. Bisa ketemu keluarga kapanpun kita mau, kan begitu dong.
Betul. Kalau bisa belajar dari pengalaman nggak mungkin seperti ini pun. Ya. Tapi kembali lagi guys, ya kembali lagi. Ini hidup. Perjalanan proses. Ngerti nggak sih? Proses. Yang masuk penjara sekali dua kali kan bukan hanya dia, banyak. Ngerti nggak? Banyak. Ya, banyak. Terkadang mungkin ya manusia itu kan tempatnya salah dan hilap. Lupa. Ngerti nggak? Seperti itu. Minta disponsori sama apa water air galonnya 1 M cukup buat 3 tahun pertama. Di dalam tahanan dia ada kasusnya nggak pun? Di dalam tahanan dia ada kasusnya nggak pun? Di dalam tahanan ya nggak tahu sayang, kalau dia berkelakuan baik ya jangan ada masalah di dalam, karena itu adalah apa namanya, ngaruh. Apakah itu termasuk takdir pun? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini rahasia Allah, ngerti nggak sih ya? Ini kehidupan yang harus dia lalui, kan seperti itu. Semua ya, kalau pendapat Bunda, semua orang tidak akan pernah mau melakukan sesuatu hal yang nggak bener, kan begitu dong. Tapi ya itulah proses hidup yang harus dilalui, mau nggak mau. Kasur apa itu? Maklum guys, oma-oma maksudnya apa? Kasur bun, oh kasur. Nggak ada sayang. Kalau masih di Polda nggak ada. Kalau masih di Polda, ini kan dia masih di Polda nih, ya masih di Polda kan, belum dipindahin ke Pondok Bambu. Nanti kalau biasanya kalau udah ini vonis ya, biasanya dipindahin ke, bisa juga kalau memang di situnya udah penuh ya, dipindahin ke Pondok Bambu gitu. Kalau di Pondok Bambu ada dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, tapi Bunda yakin sekarang juga bisa. Tapi kasur-kasur kecil kalau di Polda nggak ada. Tidurnya ya di beralaskan apa namanya nih, kayak gitu. Bisa hidup enak, tidur pakai AC biasa. Bukan lagi tidur di lantai ya, seperti itu. Tapi kalau di Pondok Bambu ya, itu boleh biasanya pakai kasur kecil lipat, kasur lipat, kayak terus lemari-lemari kayak dari plastik kayak gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang, nggak ngerti apa dia bisa tidur. Untuk saat ini tidur ayam sayang, ngerti nggak? Tidur ayam. Ya namanya mata gitu kan, dengan sendirinya lama-lama capek, tapi pasti tidur ayam. Kalau mandi badai gunung meletus, Si Anda mau sponsori kasus nggak boleh. Kalau di Polda nggak boleh. Congor ya. Iya, tidur ayam. Halah, ngurusin hidup orang. Enggak ngurusin hidup orang, ini lagi cerita. kok nggak ngerekod itu? Ini lagi cerita orang hidup di dalam, di penjerong. Ini belum aku. Ya kan, lagi mereka bertanya, kalau di dalam ada kasur nggak? Setahu Bunda, kalau di Polda itu nggak ada. Ngerti nggak ya? Berapa tadi? Karena itu hanya sementara kalau di Polda itu, ngerti nggak ya? Nanti kalau ruangannya udah penuh, itu atau udah waktunya, itu dipindahin ke Pondok Bambu, ngerti nggak? Nah di Pondok Bambu itu apa sih Pi, yang di tengah-tengah namanya sebelum kita turun ke bawah itu ruangan apa? Isolasi ya? Bukan, yang tengah-tengah itu ruangan apa sih yang nggak boleh keluar, masih di kerangkeng aja tuh? Karantina. Ya, nih. Jadi nanti kalau udah ke Pondok Bambu, gua kasih tahu sama kalian. Banyak itu. Kalau udah di Pondok Bambu, itu ada namanya ruangan karantina. Ya, di karantina itu 1 Tahu bilang minggu. sama Pak Ade itu loh, 2 Biasanya nggak boleh keluar, ngerti nggak? Lu di kamar itu aja, ya. Nah nanti kalau misalkan udah penuh atau memang udah seminggu, biasanya turun ke kamar-kamar yang lain-lain, di blok-blok gitu, ya. Seperti itu. Kerasa. Ngerti nggak lo? Bun, noleh bawa kipas boleh? Boleh. Zaman dulu nggak tahu ya, kalau sekarang nggak ngerti. Kalau dulu mah kasur kecil, bed cover,
terus kipas, TV aja ada. Boleh, nggak tahu sekarang, gue nggak tahu ya. Ini pengalaman bunda dulu, boleh gitu ya, seperti itu.